Virus COVID-19 menjadi suatu hal yang ada di pikiran setiap orang. Sejak awal tahun 2020, yang awalnya terlihat seperti wabah dalam negeri, yang tiba-tiba berubah menjadi wabah pandemi dunia. Yang saat penulisan skrip ini, tanggal 13 November 2021 telah mencapai 254 juta orang yang terinfeksi. Sejak virus corona pertama menyerang manusia, segala macam berita langsung menyebar secepat kilat. Nyaris semua orang jadi ikutan takut pada virus ini. Entah karena berita yang bertebaran atau karena keluarganya yang ikut tertular. Dan bisa ditebak, gak sedikit yang informasinya bikin kita bertanya-tanya juga. Bahkan ada satu narasi besar saat itu yang rasanya bisa mengubah pandangan kita tentang tahun 2020 seutuhnya. Tentu kita gak boleh percaya begitu aja. Dan kalau dipikir-pikir, apakah mungkin virus corona ini hanya rekayasa segelintir orang? Jawaban singkatnya, tidak terbukti. Dan tentu saja dampak virus ini sangat nyata. Dari orang terkenal sampai rakyat biasa udah jadi saksi penyakit ini. Mungkin belakangan ini kita udah gak merhatiin kenaikan jumlah kasus positif lagi. Tapi faktanya, seperti yang sudah saya bilang di awal, kasus sedunia sudah di angka ratusan juta. Dan jutaan lainnya sudah jadi korban jiwa. Sampai sekarang, krisis kesehatan, pekerjaan, keuangan, sampai politik semuanya campur aduk jadi satu. Itu mengapa mungkin beberapa dari kita berkepikiran bahwa masalah sebesar ini rentan disederhanain jadi permainan satu pihak yang berkuasa di atas sana. Karena kita juga lupa bahwa masalah besar itu nggak harus dari penyebab yang besar juga. Bisa aja sama penyebab kecil. Sekecil virus. Virus yang menurut sebagian orang dibuat oleh segelintir kaum elit yang menguasai dunia. Pertanyaannya, benarkah begitu? Tentu aja nggak gitu. Karena tenang aja, ilmuwan sudah membuktikan kalau virus ini bukanlah senjata biologis buatan. Untuk membuat senjata virus, kita harus menjiplak materi genetik virus yang sudah ada. Dan virus corona ini berbeda. Penyusunannya belum pernah diketahui sebelumnya. Oke, kita bisa yakin bahwa sekarang virus corona ini bukanlah senjata buatan. Tetapi ini baru satu dari lautan berita yang tidak benar di luar sana. Bagaimana cara kita bisa terhindar dari berita-berita itu? Tentu ada caranya. Meskipun memang tidak mudah. Karena pada dasarnya otak kita manusia ini memang gampang banget dibohongi. Mau tau kenapa? Bayangin gini, otak kita manusia itu diawasi oleh dua pekerja. Pekerja satu yang ngawasin dan siaga kapan aja, dan pekerja dua yang males-malesan dan datang waktu kita lagi konsentrasi aja. Belum kebayang? Oke, coba rasain sendiri dengan mengamati pertanyaan ini. Gimana? Langsung kepikiran jawabannya? Oke, kalau kalian mikir jawabannya adalah 10.000, otak kalian baru aja dibohongi. Kenapa bisa begitu? Karena jawabannya adalah 5.000 rupiah. Jadi ya, otak kita emang suka banget ngerespon informasi dengan cepat tanpa konsentrasi. Ini yang bikin kita gampang banget ketipu, termasuk corona. Kalau udah begini, berita yang judulnya ngagetin pun sekilas jadi masuk akal dan akhirnya menyebar luas. Jadi, hoax dan teori konspirasi di luar sana emang sebanyak garam di luasnya samudra. Tapi sebentar, coba bayangin akan sejak apa kita? Jutaan orang di PHK, jutaan orang yang meninggal, ratusan ribu tenaga medis yang harus banting tulang setiap harinya. Dan kita masih menganggap semua ini hanyalah kebohongan belaka. Makanya, kita harus dapat memilih sumber berita yang kita baca, menelaah lebih lanjut dari mana sumber tersebut berasal, dan juga lebih memahami konteks dari hal atau sumber yang kita baca. Ingat untuk berpikir kritis untuk menanggapi berita-berita yang ada. Karena di tengah pandemi ini, penting untuk kita mendapatkan informasi-informasi yang berguna terhadap virus COVID-19 ini. Dan sekian dari saya, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan juga jangan lupa untuk vaksin. Jaga kesehatan kalian, dan terima kasih.